Berjumpa lagi dengan saya Indah Desa. Kali ini saya menyajikan unsur kebahasaan dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen dan hikayat. Hikayat dan cerpen adalah dua bentuk karya sastra yang memiliki karakteristik berbeda. Karakteristik itu bisa tampak dalam unsur kebahasaan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam perbandingan kebahasaan, hikayat dan cerpen, ada perbedaan pertama. Hikayat menggunakan bahasa Melayu, sedangkan cerpen menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya terdapat dalam kutipan Hikayat Indra Bangsawan. Kutipannya sebagai berikut. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir sekaliannya. Tampak dalam kutipan ini penggunaan bahasa Melayu yang sangat kentara. Sedangkan di dalam kutipan cerpen Tukang Pencet Keliling karya Sulung Pamangguh, ada kalimat, setiap malam dengan membawa minyak urut, dia menyusuri ganggang di kampung guna menjemput pelanggan. Kalimat-kalimat dalam cerpen ini menggunakan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Perbandingan selanjutnya antara bahasa cerpen dengan bahasa hikayat tampak pada jenis katanya. Hikayat biasanya menggunakan bahasa arkais. Arkais ini maksudnya bahasa yang sudah kuno atau bahkan sudah punah sehingga tidak digunakan lagi. Sedangkan cerpen menggunakan bahasa sehari-hari. Contoh kutipan dalam Hikayat Bahan Bundiman yang menggunakan bahasa arkais atau kata arkais adalah, maka anak Anda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Kata anak Anda, kata baginda, kata dititahkan itu merupakan bahasa-bahasa yang sudah jarang digunakan di masa sekarang. Sedangkan dalam bahasa cerpen digunakan bahasa sehari-hari. Contoh terdapat dalam kutipan berikut. Siang hari, Darko selalu duduk berlama-lama di celah gundukan tanah yang berjajar, seperti sedang merasakan udara yang semilir di bawah pohon-pohon tua. Kata-kata yang tampak dalam kutipan cerpen tersebut merupakan kata-kata yang kita kenal sehari-hari. Perbandingan yang ketiga antara bahasa cerpen dan hikayat adalah terdapat pada konjungsi. Konjungsi cerita hikayat biasanya dimulai dengan kata al-kisah, sebermula, arkian, syahdan, hatta, dan tersebutlah. Sedangkan konjungsi cerpen sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contoh dalam kutipan Hikayat Bahan Bundiman, hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak raja ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Kata hatta merupakan konjungsi antar kalimat yang merupakan ciri khas dalam kata-kata dalam bahasa hikayat. Sedangkan dalam bahasa Indonesia terdapat contoh berikut. Kemudian kami ketahui bila malam hampir tandas, Darko kembali ke tempat pemakaman di kampung. Dalam cerpen ini terdapat konjungsi kemudian yang merupakan konjungsi yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia sekarang. Perbandingan terakhir bahasa cerpen dan hikayat adalah penggunaan majas. Dalam hikayat digunakan majas yang lebih banyak, sedangkan bahasa cerpen sedikit menggunakan majas. Ini dimasukkan contoh majas yang tampak dalam hikayat Si Miskin. Si miskin laki bini dengan rupa kayanya seperti di mamah anjing itu berjalan mencari rezeki, berkeliling di negara entah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Kata si miskin yang muncul di hampir keseluruhan hikayat Si Miskin sebenarnya adalah contoh majas antonomasia, atau majas yang menyebutkan seseorang atau benda berdasarkan ciri dan sifatnya. Demikianlah perbandingan bahasa hikayat dan bahasa cerpen. Selanjutnya dibahas tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat dan cerpen. Hikayat dan cerpen mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Beberapa nilai tersebut, yang pertama adalah nilai religius. Nilai religius merupakan nilai kepercayaan terhadap Sang Maha Pencipta.
Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang mencerminkan norma-norma berinteraksi terhadap sesama. Ketiga, nilai budaya. Merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Keempat, nilai pendidikan. Merupakan nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kegiatan belajar mengajar baik di sekolah atau di luar sekolah. Ada nilai kepahlawanan, yaitu merupakan nilai yang berkaitan dengan sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketujuh, ada nilai politik, yaitu nilai yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan tujuan tertentu untuk meraih kemenangan pada diri seseorang dan berkaitan dengan usaha buat mengatur kelangsungan hidup. Kedelapan, nilai moral. Nilai moral atau etika merupakan nilai yang berkaitan dengan baik buruknya suatu perbuatan yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang terakhir, nilai estetis. Nilai estetis yaitu emosi dan pikiran dalam hubungannya dengan keindahan dalam sastra, terlepas dari pertimbangan-pertimbangan moral, sosial, politik praktis, dan ekonomis. Demikian pembahasan mengenai kebahasaan dan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat dan cerpen. Cukup sekian kali ini materi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.